anak-anak ibu, bagaimana keadaannya? Apakah dalam keadaan sehat? Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai novel sejarah. Sebelumnya kita sudah membahas struktur dan kebahasaan dari novel sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas nilai-nilai teks sejarah. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku, pada pertemuan daring yang ke-8 ini kita masih membahas mengenai teks cerita sejarah. Nah, kita akan mengulang materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis teks cerita sejarah. Bahwa jenis teks cerita sejarah ada 2, ada fiksi dan ada non-fiksi. Berikutnya, apa perbedaan antara teks sejarah dengan fiksi sejarah atau fiksi dengan non-fiksi? Kalau non-fiksi, tokohnya nyata, isi keseluruhannya berupa fakta yang nyata, dan seluruh sumber berasal dari fakta yang relevan dan valid. Sedangkan fiksi, tokohnya tidak nyata, mengandung kejadian tidak nyata, dan sumber sebagian besar merupakan karangan penulis. Sedangkan struktur teks cerita sejarah ada 3. Yang pertama orientasi atau pengenalan, yang kedua event atau urutan peristiwa, yang ketiga adalah reorientation atau dikatakan sebagai penutup. Dan kaidah kebahasaan teks sejarah yang pertama, kalau ini merupakan non-fiktif ya, berarti sifatnya non-fiktif, bersumber dari sejarah, menggunakan bahasa naratif atau cerita. Fitur kebahasaan menjadi kekhasan dalam teks sejarah, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, penggunaan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan, dan penggunaan fungsi keterangan tempat dan waktu. Nah, itulah kaidah teks sejarah. Sedangkan yang kita pelajari saat ini adalah nilai-nilai dalam novel sejarah. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyuruh anak-anakku untuk menuliskan teks sejarah singkat pribadi masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kita akan menganalisis sebuah novel sejarah yang di dalam novel tersebut terkandung nilai-nilai. Secara umum, nilai yang terdapat dalam novel sejarah ada 4. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan baik buruk tingkah laku. Jadi bukan hanya tingkah laku yang baik saja, tetapi yang buruk juga termasuk pada nilai moral. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan atau tradisi yang berlangsung dalam masyarakat. Jadi budaya setiap daerah itu pasti bermacam-macam ataupun berbeda. Tetapi kalau ada kaitannya dengan kebiasaan atau tradisi, maka itu dikatakan sebagai nilai budaya. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berhubungan dengan antar manusia atau hubungan dengan sesama. Jadi bagaimana hubungan kita dengan sesama? Nah, itulah yang dikatakan dengan nilai sosial. Yang keempat, nilai religi, yaitu nilai yang berhubungan dengan keagamaan atau kepercayaan. Mungkin kita ketahui pasti kepercayaan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau dia berhubungan dengan agama atau berhubungan dengan kepercayaan, maka itulah dikatakan dengan nilai religi. Nah, anak-anakku, berikut ini contoh dari nilai-nilai yang dikutip dari sebuah teks cerita sejarah. Nah,
Kenapa Ibu buat contoh ini? Karena nanti anak-anakku akan menganalisis nilai-nilai dari sebuah teks cerita sejarah. Nah, salah satu contoh bisa kita lihat di dalam layar masing-masing ada nilai moral. Moral itu juga dikatakan juga sebagai etik. Tadi Ibu katakan bahwa nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan budi pekerti. Bukan hanya yang baik, tetapi juga yang buruk, yang berhubungan dengan tingkah laku baik dan buruk. Nah, di dalam contoh teks ini, nilai apa yang kita temukan? Bisa anak-anak kami membaca bahwa nilai dalam teks ini, nilai moral dalam teks ini adalah ketakutan membela kebenaran, dan sama saja mereka melakukan kejahatan tersebut karena sama-sama melanggar keadilan. Berarti di sini kalau kita tidak berani membela kebenaran, berarti kita ikut dalam tindakan jahat tersebut. Nah, ini salah satu contoh nilai moral. Berikutnya nilai budaya. Nilai budaya yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, budaya, kebiasaan. Di dalam contoh ini bisa anak-anakku baca apa nilai budaya yang bisa diambil dari contoh teks tersebut, yaitu nilai budaya Timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak tergesa-gesa, segala sesuatu selalu dihubungkan dengan kejadian alam dunia. Budaya berarti kebiasaan. Setiap daerah pasti mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Nah, yang ketiga, nilai sosial, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan sesama, hubungan dengan bagaimana pergaulan kita antar individu di masyarakat. Nah, dari teks ini contohnya, coba perhatikan anak-anakku, sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud mengantarkan sumbangan juga. Maka jadilah dapur raksasa malam itu juga. Salah satu kutipan teks ini tergantung nilai sosial. Apa nilai sosialnya? Tampak di situ akan adanya pesta perkawinan, yaitu dengan menyumbangkan tenaga. Berarti ada di situ bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Nah, itulah yang dikatakan dengan nilai sosial. Yang terakhir yaitu nilai agama. Nilai agama berarti yang berhubungan dengan ketuhanan, kepercayaan, keagamaan. Dalam contoh teks berikut ini kutipan dari sebuah teks sejarah. Nah, apa yang kita temukan nilai agama di dalam teks tersebut adalah bahwa aktivitas rakyat dari semua kalangan untuk mendoakan. Mendoakan berarti hubungan seseorang dengan Tuhannya. Berarti di sini berhubungan dengan agama. Nah, berikut yang Ibu jelaskan inilah contoh-contoh nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah cerita teks sejarah. Nah, untuk lebih memahami nilai-nilai dari sebuah teks cerita sejarah, anak-anakku bisa nanti mengerjakan contoh soal yang berhubungan dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai nilai-nilai. Nah, untuk itu anak-anakku silakan kerjakan tugasmu di Google Classroom, di folder tugas, kerjakan dengan baik, tulisannya rapi dan jelas, kemudian kirim tepat waktu. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, salam sehat dan salam SFD.